Allah yang inkarnasi. Karena Allah yang secara tegas menghisap upah dosa yang adalah mati itu untuk dirinya sendiri. Dan itulah harga pengampunan yang dari Tuhan. Jadi kalau ada orang memberikan hutang kepada temannya dan kemudian dia mengatakan hutangmu sudah dilunasi, saat itu pula dia menghisap kerugian itu. Kalau temannya utang 10 juta dan dia mengatakan hutangmu sudah diampuni, hutangmu sudah dilunasi, maka dia dengan sendirinya menghisap harga kerugian sebanyak 10 juta itu. Demikian Tuhan. Ketika dia mengampuni dosa, dosamu sudah diampuni. Emang gampang mengampuni dosa. Upah dosa adalah mati. Maka kalau upah dosa adalah mati dan Tuhan itu mengampuni dosa kita, maka dengan sendirinya Tuhanlah sendiri yang menghisap konsekuensi dari dosa itu. Nah, itulah kenapa Tuhan harus inkarnasi ke bumi, dan ketika Allah inkarnasi ke bumi, dia memilih jalur yang khusus. Dari Adam, dia memilih Set, dari Set. Dia memilih Nuh, dari Nuh dia memilih Sem. Nah, di sini ada perkawinan campur, maka ada bencana air bah, dan Tuhan mau memulai kehidupan manusia itu dari Nuh saja. Dari Nuh dia memilih Sem, dari Sem di sini ada garis mesianik yang dimana mulai dari Abraham akan melahirkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi kalau Alkitab kita menulis silsilah dengan begitu ketat, kenapa? Karena Alkitab memang bicara mengenai pemilihan sebuah bangsa. Dari Nuh ada Sem, dari Sem ada Abraham, dari Abraham ada Ishak, dari Ishak ada Yakub, kemudian Israel, dan dari Israel Tuhan memilih garis yang khusus lahirnya Sang Mesias. Sang Mesias nggak bisa lahir di sembarangan agama atau di sembarangan bangsa, yang dimana bangsa itu kemudian menjadi penyembah-penyembah pagan, dan kemudian Yesus lahir di situ, nggak bisa. Tuhan mempersiapkan suatu garis yang khusus dan dia memperkenalkan siapa dirinya, memperkenalkan namanya melalui bangsa Israel, dan di situ bangsa Israel dididik menurut hukum Tuhan, dan dari bangsa Israel itulah Allah harus inkarnasi ke bumi. Kenapa? Sebagai pembayar dosa. Nah, sekarang kita masuk kepada topik utama. Nah, topik utama ini nggak akan Anda mengerti kalau Anda nggak mempelajari kitab Kejadian. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Itu nggak sembarangan, itu bukan kebetulan. Kenapa lahirnya harus di kandang domba? Itu juga bukan kebetulan. Karena Yesuslah nanti sebagai penggenap dari semua domba-domba yang dikorbankan di bait Allah. Nah, Yesus secara khusus lahir di kawasan Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Menara kawanan domba, yang artinya di situ tempatnya para domba. Nah, kalau kita membaca Kejadian 35 ayat 16 sampai 21, di situ ada disebut secara khusus suatu tempat yang namanya Migdal Eder. Dan Migdal Eder ini dibangun oleh Yakub. Nah, Anda tahu sekarang apa hubungannya antara Yakub dengan Migdal Eder ini? Yang dimana Yakub itu menurunkan bangsa Israel. Kenapa Yakub mendirikan suatu kawasan yang namanya Migdal Eder? Yaitu untuk menjadi ingat-ingatan baginya di dalam kesedihannya ketika istri yang dicintainya itu mati. Siapa istri yang dicintainya itu? Dia adalah Rahel. Rahel itu artinya biri-biri betina. Maka dia kalau ingin mengingat memori yang indah terhadap istrinya yang artinya biri-biri itu, maka dia membangun sebuah kawasan khusus yang namanya Migdal Eder, dan dia mengingat tentang istrinya itu. Nah, kita baca ayatnya secara cepat supaya Anda tahu latar belakang dari Migdal Eder ini. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tiba berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya ini sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni, yang artinya anak kesengsaraanku. Tetapi
Yakub ayahnya ini nggak setuju, masa anak kok dinamain anak kesengsaraanku, maka dia mengganti nama Ben-Oni itu tadi dengan Benyamin. Inilah anak yang membuat si ibu ini menjadi tewas karena persalinan. Dan karena meninggalnya Rahel ini, Yakub mendirikan suatu tugu kubur bagi Rahel sampai sekarang, dan berangkatlah Israel di situ lalu memasang kemahnya di seberang Migdal Eder itu. Nah, Migdal Eder yaitu artinya suatu tempat yang dimana bagi Israel atau Yakub ini untuk mengingat memori tentang istri yang dicintainya itu. Nah, Anda kalau melihat bangunan ini dan pernah Anda kunjungin di Israel, ini adalah Rachel Tomb. Ini adalah kuburan bagi Rahel yang dibangun oleh bangsawan Inggris pada sekitar abad ke-18. Dan itu untuk mengingat istrinya yang juga meninggal. Nah, karena lama tidak memiliki anak, maka si bangsawan ini untuk mengingat-ingat istrinya yang meninggal di tempat itu juga, maka dia membangun suatu kawasan yang namanya Kever Rahel. Dan kubah seperti ini tentu saja bukan bangunan pada sekitar 4.000 tahun yang lalu, nggak mungkin. Nah, ini adalah bangunan sekitar abad 18 dan itu disebut sebagai Kever Rahel, kuburan bagi Rahel. Dan itu ada di Bethlehem Efrata. Yang dimana di Bethlehem Efrata ini Yakub mendirikan satu tugu yang khusus, yaitu Migdal Eder, untuk menjadi penghiburan baginya. Nah, oleh Jonathan Ben Uziel yang tadi saya sebut, ini dijadikan sebagai suatu nubuat bahwa nanti ada penghiburan bagi Israel yang juga akan muncul di Migdal Eder. Nah, menarik sekali bahwa dalam Kejadian 35 ayat 21, Jonathan Ben Uziel itu menambahkan kata Malcha Meshiha. Ada Raja Mesias yang akan muncul pada hari-hari terakhir. Dan tempat yang namanya Migdal Eder ini oleh orang-orang Yahudi, jadi bukan orang Kristen ya. Migdal Eder ada di Bethlehem Efrata oleh orang-orang Yahudi, dipandang sebagai suatu nubuat bagi nanti muncul sang Raja Mesiha, sang Malcha Mesiha ini. Sang Raja Mesias ini akan menampakkan dirinya pada hari-hari yang terakhir. Itu ada di dalam penafsirannya orang Yahudi. Jadi di sini orang Yahudi dan orang Kristen sama-sama memandang bahwa Migdal Eder adalah suatu tempat yang dinubuatkan bagi kelahiran sang Mesias. Termasuk juga di dalam Mika 4 ayat 8. Hai engkau kawanan menara domba, bahasa Ibraninya Migdal Eder. Kemudian juga di dalam terjemahannya bahasa Aram oleh Jonathan Ben Uziel, dia juga lagi-lagi menempatkan nama Meshiha di sini sebagai suatu penegasan bahwa di Bethlehem Efrata, di Migdal Eder itu nanti akan muncul sang Raja Mesias. Bukan cuma di Mika 4:8, diulangi lagi dalam Mika 5 ayat 1, Jonathan Ben Uziel juga menambahkan kata Sang Mesias. Saya baca dalam bahasa Indonesianya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesias yang akan berkuasa di Israel, yaitu dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Nah, kapan disebutnya sejak hari-hari penciptaan? Bukankah penyebutan tentang nama Yakub yaitu Akef dalam Kejadian 3 ayat 15 dan juga keturunan sang perempuan itu sudah disebutkan oleh Tuhan sejak kitab Kejadian 3 ayat 15, bukan? Dan inilah yang sedang dibahas oleh Mika dan oleh orang-orang Yahudi, dipandang sebagai tempat sebagai kelahiran sang Mesias. Ini juga ada di dalam buku saya di Injil Salib di halaman 43. Jadi itulah kenapa imam-imam Majus ini dari timur mengadakan perjalanan untuk memburu, untuk bertemu Raja Yahudi. Dia kemudian menemui Raja Herodes. Mereka mungkin berpikir bahwa
Raja Yahudi itu putra dari Herodes gitu. Pastilah dia tinggal atau dia lahir di istana. Tapi ternyata Herodes ini tidak tahu menahu. Dan kemudian Herodes mengumpulkan semua imam-imam dan para ahli Taurat, dan itu ditulis dalam Matius 2 ayat 1-5. Dengan tegas Herodes bertanya, di manakah sang Mesias itu akan dilahirkan? Maka sang imam-imam dan para ahli Taurat ini berkata, di Bethlehem, di tanah Yudea. Ini klop dengan apa yang ditulis dalam Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, dan Mika ayat 1 yang dipandang oleh Jonathan ben Uziel tadi sebagai kelahiran sang Mesias. Demikian pula para imam-imam dan ahli Taurat memandang Bethlehem adalah tempat kelahiran dari sang Mesias.